Chapter 1221. Retret Sura yang bangga. Pilkingce adalah pria yang pintar. Investigasi sebelumnya telah memberitahunya bahwa Cloud Soar Monarch adalah yang terbaik dari 4 gunung Pifau suci. Meskipun dia sendiri tidak lemah, itu tidak realistis untuk mengklaim bahwa Raja Pil bisa mengalahkan salah satu Raja Pifau. Paling-paling, mereka kira-kira sebanding. Ketika itu terjadi, duel antara dua pembudidaya sangat bergantung pada suasana hati dan pola pikir mereka. Pilkingce ingin menyerangnya secara psikologis untuk membuat celah. Jika ada yang muncul, sekecil apapun, ia pasti akan mengaitkannya. Pilkingce tidak selalu merupakan pembudidaya terkuat, tetapi sebagai seorang jenius Pildao, ia memiliki insting dan sensitivitas yang lebih unggul daripada kebanyakan orang lain ketika datang ke merasakan pembukaan pertempuran. Mereka adalah indera yang disediakan untuk elit. Namun, Raja Cloud Soar sama sekali tidak terpengaruh oleh provokasinya. Dia sudah mendengar dari Jiang Chen bahwa Pilkingce sedikit lebih lemah daripada Pilkinghui. Meskipun dia tidak yakin dari mana Tuan Muda Zen mendapatkan informasi itu, dia cukup mempercayai Jiang Chen untuk menerimanya begitu saja. Oleh karena itu, taktik intimidasi Pilkingce tidak melakukan apapun terhadap mental raja. Dia punya strategi, dan dia berpegang teguh pada itu. Tidak kalah adalah prioritasnya, berdasarkan mana ia kemudian dapat berusaha untuk meraih kemenangan pada akhirnya. Itu adalah rencana yang konservatif, tetapi itu sesuai dengan kepribadian raja dengan baik. Cloud Soar tidak memiliki kesukaan untuk kurang ajar dan kurang ajar. Garis pemikirannya sederhana dan manjur dan dapat melawan Pilkingce dengan sempurna. Raja Pil tahu bahwa dia tidak memiliki keuntungan apapun hanya berdasarkan bela diri saja. Dengan demikian, ia berencana untuk mengalahkan lawannya dengan keganasan belaka. Itu adalah pendekatan yang mengorbankan stamina, tetapi itu merupakan trade-off yang dapat diterima. Jika Cloud Soar Monarch belum memiliki rencana, ia mungkin akan ditundukkan ke dalam pengiriman melalui keraguan awal. Itu juga yang disadari Raja setelah keterkejutannya sejak awal, keganasan mereda. Namun, memahami kelemahan lawannya tidak sama dengan mengeksploitasinya. Pilkingce mungkin bukan pembudidaya terkuat, tetapi dia memiliki indera bela diri yang tajam. Setiap langkah Cloud Soar Monarch telah diprediksi. Ada banyak serangan eksperimental dari kedua belah pihak. Bola-bali adalah instruktif bagi kedua pejuang kemampuan lawan mereka. Dalam hal kekuatan mentah, Cloud Soar Monarch sedikit lebih unggul. Dalam hal pengalaman dan naluri, hal yang sama berlaku untuk Pilkingce. Keduanya sama-sama cocok. Tidak ada satupun dari manuver mereka yang tampaknya mendapatkan dasar bagi keduanya. Menyadari bahwa pertempuran telah terhenti, Secret Pifau Mountains Monarch Plumscore mendesah pelan. Jika terus seperti ini, aku pikir Cloud Soar tidak akan mudah menang. Chronobalance Monarch mengepalkan tangan ke sandaran kursinya. Aku tidak percaya Sura Retreat memiliki seseorang yang sekuat Sun, Moon, dan Star. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang, keluh Wild Fox Monarch. Jika kita memenangkan putaran ini, kita setidaknya memiliki harapan. Jika kita tidak bisa, bahkan jika itu seri, itu akan menjadi bencana. Petik 2. Ya, meskipun Gunung Suci Pifau tampaknya terikat dengan Sura Retreat saat ini dengan skor 4-2-4, tidak ada kemungkinan dua putaran yang tersisa dapat dimenangkan. Oleh karena itu, putaran Cloud Soar Monarch adalah sinar harapan terakhir untuk Secret Pifau Mountain. Di mata para raja setidaknya, pertarungan ini adalah kunci. Semua orang dengan Sura Retreat tampak jauh lebih santai. Meskipun Pilkinghui kalah dari putaran terakhir Kaisar Peerless, tidak ada hasil lain yang mungkin. Tidak ada ketidakpuasan apapun di wajah Kaisar Sura dan Li Jiancheng. Mereka berencana kehilangan babak sebelumnya. Tampaknya Pilkingce mungkin akan berakhir seri juga. Tuan, situasinya sangat baik bagi kami sekarang. Jika Pilkingce dapat memenangkan ronde ini, maka kami pasti akan menang. Kamu akan dengan mudah menghancurkan anak Zen itu, dan aku bisa mengalahkan gadis cantik di sana tanpa masalah. Itu akan menjadi kemenangan meyakinkan atas Secret Pifau Mountain dengan 6 kemenangan, 3 imbang, dan 4 kekalahan. Tahta Velurium Capital sama baiknya dengan milikmu. Petik 2. Mata Li Jiancheng menyala-nyala dan dia tidak bisa menahan untuk melirik Huang. Dia hampir mengejar sedikit agar pertarungan saat ini berakhir, untuk kesempatan untuk memamerkan keterampilan bela diri Dao sebelum kecantikan agung yang akan menjadi lawannya putaran berikutnya. Dia ingin menaklukkannya dengan tampilan bakatnya.
Dia pernah menghadapi penolakan darinya sebelumnya tetapi tidak berkecil hati oleh masa lalu. Menurutnya, dia hanya perlu menyingkirkan cuci otak pria Zen itu. Selama dia bisa menunjukkan kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan mimpi Secret Pivot Mountain menjadi debu halus, gadis cantik yang cantik itu akan memahami kebenaran hal-hal. Dia bisa melakukan apa saja padanya. Bahkan, dia seharusnya melemparkan dirinya ke pelukannya. Menurut perspektif Li Jiancheng, dunia bela diri Dao adalah dunia yang sangat pragmatis. Pembudidaya perempuan terutama disukai yang terkuat. Huang memiliki kehadiran dan keanggunan yang luar biasa, tetapi dia tentu tidak terkecuali. Bukankah ketergantungannya pada Zen karena ketertarikannya dengan eksploitasi yang dipercantik? Li Jiancheng tidak puas dengan ini. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menang atas Huang benar-benar dengan Dao bela diri. Dia menginginkan pengabdiannya yang sepenuh hati. Kaisar Sura melihat melalui pikiran muridnya. Jiancheng, aku tahu apa yang kamu pikirkan, perintahnya dengan serius. Adalah normal bagi anak-anak muda untuk berpikir dan bertindak dengan penuh semangat. Namun, dalam pertarungan kamu beberapa saat dari sekarang, kamu tidak dapat kehilangan ketenangan atau meremehkan musuh kamu. Gadis itu terlihat lembut, tapi dia tidak mudah menyerah. Jika kamu kalah karena kesalahan perhitungan, aku akan menghukum kamu dengan keras. Mungkin saja status tuan muda kamu akan dihapus, dan kamu akan diasingkan dari Sura Retreat. Petik 2. Orang-orang muda perlu didisiplinkan. Kaisar Sura tidak tergoyahkan pada titik ini. Dia cukup khawatir bahwa Li Jiancheng akan bergegas menuju pertempuran karena keinginan untuk mengesankan. Li Jiancheng merasakan hawa dingin melewati hatinya. Butir-butir keringat dingin terbentuk di lehernya. Dia benar-benar terlalu terbawa dengan lamunan dan fantasinya. Kata-kata kasar Kaisar Sura membantunya mendapatkan kembali ketenangannya. Itu benar. Ini bukan waktunya untuk meremehkan lawannya atau terbawa suasana. Dia harus menggunakan kekuatan absolut untuk merebut hati gadis itu. Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan membuat kamu malu pada hari ini. Kami pasti akan memenangkan kompetisi. Dijamin kepala murid Sura Retreat. Kaisar Sura mengangguk. Reaksi Li Jiancheng meyakinkannya bahwa muridnya telah bebas dari lamunan sebelumnya. Selama Li Jiancheng melakukan pertempuran dengan serius, Sang Kaisar sangat yakin bahwa dia akan melakukannya dengan sangat baik terhadap apa yang disebut Nona Huanger. Gadis itu misterius dalam dirinya sendiri, tapi tentu saja dia tidak bisa lebih kuat dari Tuan Muda Zen. Li Jiancheng juga tidak lebih lemah dari Tuan Muda. Pertempuran antara Pilking Che dan Cloud Soar Monarch hampir berakhir. Keduanya masih terus melakukannya tanpa banyak hasil, keseimbangan kemenangan tidak mengarah ke kedua sisi. Tampaknya pertarungan akan berakhir dengan dasi yang lain. Itu tidak masalah jika Li Jiancheng tidak bisa mengalahkan Huanger. Skor akan menjadi 4 kemenangan, 2 imbang, dan 4 kekalahan. Bahkan jika Pilking Che dan Li Jiancheng sama-sama terikat, skor akan diselesaikan dengan 4 kemenangan, 4 imbang, dan 4 kekalahan. Kaisar Sura hampir menginginkan hal seperti itu terjadi. Hanya dengan begitu pertempuran terakhirnya dengan Tuan Muda Zen bisa disebut tegas. Itu akan sangat meningkatkan nilai kemenangannya. Pertarungan terakhir sebagai satu-satunya yang menentukan menang atau kalah, jika Kaisar Sura memenangkan pertarungan seperti itu akan menjadi pukulan yang jauh lebih kuat ke Gunung Pivot Suci. Dia benar-benar percaya diri dalam kehebatan Dao bela diri, bahkan lebih dari dia dengan jimatnya. Dengan jimat, ada kemungkinan kecil untuk kalah. Tetapi dengan Dao bela diri, harus ada nol. Ada desas-desus bahwa anak itu adalah kaisar setengah-setengah. Bahkan jika dia menerobos ke ranah kaisar baru-baru ini, lalu apa? Seorang pemuda di ranah kaisar awal bersaing dengan kaisar agung 3000 tahun. Apakah itu terdengar realistis? Tidak semuanya. Dunia bela diri sangat keras. Tidak dapat disangkal kekuatan yang kuat atau kelemahan yang lemah. Anak-anak muda seharusnya berjuang melawan anak-anak muda. Itu mungkin untuk menantang lintas level, tetapi berapa banyak level yang ada di antara ranah kaisar awal dan ranah kaisar besar? Itu benar-benar mustahil. Dunia bela diri Dao tidak memiliki contoh sesuatu seperti itu berhasil sama sekali. Mungkin ada, tetapi Kaisar Sura belum pernah mendengarnya, dia juga tidak percaya itu akan terjadi padanya. Bocah Zen memang sangat berbakat. Kaisar telah memperhatikan sebanyak pada ranking Tuan Muda. Itu sebabnya dia yakin tentang hasil pertarungan mereka. Zen paling kuat untuk duel Li Jiancheng paling banyak. Dia akan jatuh seperti semut di hadapan kekuatan Kaisar Sura.
Kaisar yakin bahwa pertarungan akan berakhir dalam beberapa menit. Dia sebenarnya berencana untuk memotong pemuda di tempat dia berdiri. Tidak ada rasa malu dalam menggigit masalah sejak awal. Bukankah dia seharusnya jenius? Tuan Muda Gunung Pifau Suci. Kematian yang tidak disengaja di arena hanya akan menimbulkan gosip dalam jangka pendek. Siapa yang akan mengingat orang mati dalam jangka panjang? Ditambah lagi, dia memiliki kendali atas seluruh Velurium Capital pada saat itu. Siapa yang berani berbicara menentangnya? 4 Raja Gunung Merak Suci. Apakah mereka masih bisa bertahan masih ada di udara? Kaisar Melingkar Naga, Kaisar Void. Jika mereka bijaksana, mereka akan berpura-pura menjadi patung yang tidak bergerak, hanya cocok untuk pertunjukan daripada kekuatan. Jika tidak, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk menghilangkannya. Jika gagal, mereka pasti harus dikirim ke tempat lain. Velurium Capital akan sepenuhnya menjadi miliknya saat itu. Dia hampir tidak menyelesaikan pikiran terakhirnya sebelum pertarungan di arena berakhir. 4 jam sudah habis, dan kesimpulan yang diambil resmi, tidak ada pihak yang memenangkan pertarungan. Chapter 1222. Pergi, ajari dia pelajaran, Huanger. Gambaran, pertarungan berakhir dengan hasil imbang lainnya. Undian ini memiliki arti yang sangat berbeda bagi kedua belah pihak. Di sisi Secret Pifau Mountain, semua orang kecuali 3 raja tidak bisa menahan diri untuk tidak kecewa. Mereka semua melihat bahwa Cloud Soar Monarch sedikit lebih kuat daripada musuh. Sayangnya, dia tidak bisa mendapatkan petunjuk yang cukup besar untuk mengubahnya menjadi kemenangan yang menentukan. Itu adalah putaran yang mereka bisa lepaskan dari tangan Sura Retreat, tetapi setelah itu berakhir seri, posisi Secret Pifau Mountain lebih berbahaya dari sebelumnya. Di permukaan, skor mereka adalah 4 kemenangan, 3 imbang dan 4 kekalahan. Kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. Namun, siapapun yang berniat tahu mereka akan tahu Sura Retreat adalah favorit yang jelas untuk memenangkan kompetisi. Pertama, tidak mungkin Tuan Muda Zen bisa mengalahkan Kaisar Sura. Kedua, Nona Huanger adalah orang asing bagi kebanyakan orang. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam beberapa pertandingan dan mengklaim hasil imbang untuk Secret Pifau Mountain di Pildao, kinerja sejauh ini tidak terlalu mencolok. Itu sebabnya tidak ada yang memikirkan dengan baik peluangnya. Kesan pertama penting bagi manusia. Huang memiliki temperamen yang luar biasa, tetapi dia benar-benar kurang dalam membunuh niat dan kekuatan. Faktanya, banyak yang mengira dia tidak kompetitif, dan bahwa Secret Pifau Mountain telah memilihnya karena mereka tidak punya pilihan lain. Kesan ini juga didorong oleh fakta bahwa Tuan Muda Zen sendiri adalah orang yang sangat muda. Dia hampir tidak bisa memamerkan murid sejati yang layak ketika dia sendiri cukup muda untuk menjadi murid. Di sisi Sura Retreat, suasananya sangat berbeda. Jelas dari raut wajah mereka yang gembira bahwa mereka sudah bisa melihat bendera kemenangan melambai pada mereka. Hanya ada 2 putaran yang tersisa dalam kompetisi 13 putaran. Putaran yang tersisa dan kemenangan akhir adalah milik mereka untuk diambil. Selamat, Taois Sura. Kaisar Fasea berseri-seri saat dia mengucapkan selamat kepada Kaisar Sura sebelumnya. Ini adalah perjalanan yang liar, tetapi Yayasan Sura Retreat pada akhirnya lebih dalam dari Gunung Pifau Suci. Aku sangat menantikan untuk mendengar alasan mereka setelah kekalahan mereka. Petik 2. Pada kenyataannya, Kaisar Fasea takut Sura Retreat akan kalah. Ketakutannya sangat mendalam ketika Jiang Chen memamerkan binatang kontraknya, naga sejati. Pada saat itu, rasa kekalahan begitu kuat sehingga dia bahkan menyesal mengambil pertarungan ke Gunung Pifau Suci. Tapi perasaan tak menyenangkan akhirnya pergi. Dia merasa jauh lebih santai sekarang karena kemenangan sudah di depan mata. Emperor Sky Splitter juga tersenyum ketika dia berjalan menuju Kaisar Sura. Dia tidak memberi selamat kepada Kaisar Besar sebelumnya, tetapi dia sendiri tampak cukup optimis. Daois Sura, 2 putaran berikutnya kemungkinan besar ada di tas. Kaisar Sura mengangguk dan menatap Li Jiancheng. Jiancheng, aku akan mengatakan ini lagi. Jangan meremehkan musuh kamu, dan lakukan yang terbaik. Petik 2. Mata Li Jiancheng berkilau tajam saat dia mengangguk serius sebagai tanggapan. Dia berjanji, jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan mengecewakan kamu. Petik 2. Kaisar Fasea tertawa. Gadis itu kemungkinan besar hanya sementara saja, belum lagi Tuan Muda Zen sendiri tidak cocok untukmu jika kamu mencapai standar normalmu, keponakan. Kemenangan akan menjadi milikmu. Petik 2. Semoga beruntung,
Tuan Muda Jiancheng. Li Jiancheng menggenggam tangannya dengan hormat sebelum dia terbang dengan elegan ke arena. Di tengah jalan, dia memanggil Huanger dengan sungguh-sungguh. Nona Huang, aku akan menunggumu di arena. Li Jiancheng ingin mendominasi Huang, jadi tindakan yang diambilnya sangat sengaja direncanakan. Sementara itu, udara tegang di sisi Gunung Pifol Suci. Cloud Soar Monarch tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Tuan Muda, teman-teman aku, Cloud Soar menyesal karena tidak berguna. Aku telah gagal mengklaim kemenangan untuk Secret Pifol Mountain dan mendorong kami ke dalam situasi yang paling tidak menguntungkan. Aku berdosa. Terlepas dari klaim Cloud Soar Monarch, mereka semua tahu bahwa itu bukan kesalahannya. Tak satu pun dari mereka yang bersalah karena mereka telah melakukan yang terbaik. Jika seseorang harus menanggung kesalahan, maka itu akan menjadi Sura Retreat yang tidak tahu malu yang telah mempekerjakan dua bala bantuan asal yang meragukan dan menyergap mereka saat mereka tidak siap. Daoist Cloud Soar, ini benar-benar bukan salahmu, atau kesalahan siapapun untuk masalah ini. Plumscore Monarch biasanya menyendiri, tapi dia terdengar sangat menghibur pada saat-saat kritis seperti ini. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Setiap orang telah melakukan yang terbaik. Terus terang, hasilnya mungkin lebih buruk daripada sekarang jika kita berada di tempat kamu sebagai gantinya. Petik 2. Ya, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Chronobalance Monarch menghela nafas. Tidak mungkin bajingan ini bisa memenangkan apapun jika Yang Mulia masih di Velurium Capital. Iya nih, jika Yang Mulia masih ada, dia sudah akan menekan orang-orang liar ini. Wild Fox Monarch juga menghela nafas. Kaisar Pifol memiliki bakat luar biasa. Keahliannya dengan jimat adalah yang terbesar di seluruh ibu kota Velurium. Jimat pertahanan Advent Kekaisaran dan jimat onslaught yang ia buat adalah yang terbaik di sekitar. Sementara Pildao Kaisar Pifol tidak luar biasa baik, ia masih merupakan yang teratas dari ketujuh kaisar besar di Velurium Capital, belum lagi ketika datang ke formasi. Kaisar Pifol lebih unggul dari Kaisar Sura dalam segala hal. Jika dia hadir, Sura Retreat akan beruntung memenangkan 3 hingga 4 putaran dari 13. Sisanya akan dimenangkan oleh Secret Pifol Mountain karena Kaisar Pifol sendiri dapat mengambil 4 hingga 5 putaran dari tangan Kaisar Sura. Bahkan Tuan Muda Zen mampu memenangkan 3-4 putaran sendiri. Sisanya hanya perlu berdiri dan mengenakan penampilan. Permaisuri Peerless kuat, tetapi dia hanya kuat di bidang bela diri Dao. Sebagai seorang kultivator pengembara, Kaisar Agung tidak bisa belajar bidang lain bahkan jika dia merasa seperti itu. Namun, Jiang Chen sedikit tidak senang dengan sikap empat raja. Pertarungan belum berakhir, jadi mengapa kalian semua bertingkah seolah kita sudah kalah? Kaisar Pifol memilih kamu semua sebagai asistennya karena dia percaya pada kemampuan kamu. Tetapi mengapa aku merasa bahwa kekuatan mental kamu sangat dipertanyakan? Petik 2. Dia baik-baik saja dengan mereka merindukan Kaisar Pifol, tetapi para raja terus menyemburkan omong kosong pesimistis sebelum kompetisi berakhir. Secara alami, sebagai Tuan Muda Gunung Pifol Suci, dia tidak senang dengan sikap mereka. Keempat raja menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka buru-buru meminta maaf kepada Jiang Chen karena lidah mereka tergelincir. Kami mohon maaf, Tuan Muda Zen. Kami telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kami lakukan. Petik 2. Ya, tolong beritahu kami hukuman kamu, Tuan Muda. Petik 2. Jiang Chen mendengus dingin dan tetap diam. Meskipun keempat raja telah menyatakan kesetiaan mereka kepadanya beberapa kali, mereka tidak bisa tidak meragukannya karena usianya yang masih muda. Itu adalah reaksi bawah sadar bahwa mereka tidak memiliki kendali atas. Meskipun Jiang Chen bisa memahami perasaan mereka, dia tidak ingin melihat Gunung Suci Pifol runtuh secara internal sebelum mereka bahkan menyelesaikan pertarungan. Jika mereka kalah, mereka setidaknya akan kalah dengan bermartabat. Keluhan dan desahan dari empat raja sebelum semuanya dilakukan sama sekali bukan jenis reaksi yang harus ditampilkan oleh anggota Gunung Pifol Suci, atau atmosfer yang harus dipupuk. Saat itulah Huang berbicara dengan tersenyum. Bahwa Li Jiancheng memiliki kepalanya di awan. Aku akan menemuinya di arena. Petik 2. Huang sendiri merasa sedikit marah. 1. Kesombongan dan komentar sembrono Li Jiancheng telah membuatnya marah. 2. Kesedihan raja membuatnya merasa diremehkan. Sementara Huang tidak keberatan dihina, itu adalah cerita yang berbeda ketika target cemoohan mereka adalah Jiang Chen. Bahkan jika mereka tidak melakukannya dengan sengaja,
Huang ingin menunjukkan kepada seluruh Velurium Capital bahwa Tuan Muda Zen mampu menyatukan Gunung Merak Suci bersama-sama bahkan setelah Kaisar Pifau pergi. Jiang Chen mengangguk. Pergi? Beri dia pelajaran, Huanger. Dia terlalu sombong. Jika dia berlebihan, jangan ragu untuk melumpuhkannya. Petik 2. Melumpuhkannya. Semua orang di sisi Secret Pifau Mountain merasa terkejut ketika mereka mendengar ini. Tapi Huang hanya mengangguk dan terbang ke arena dengan satu gerakan cepat. Putaran ke-12 adalah Nona Huanger dari Secret Pifau Mountain versus Tuan Muda Li Jiancheng dari Sura Retreat. Kekuatan sejati Li Jiancheng adalah misteri bagi kebanyakan orang di Velurium Capital. Di masa lalu, Secret Pifau Mountain memiliki Tuan Muda Fan yang terkenal sebagai Raja Muda terhebat dari Velurium Capital. Li Jiancheng belum mampu mengatasi Tuan Muda Fan pada saat itu. Tetapi ketika Tuan Muda Fan meninggal, Li Jiancheng secara alami menjadi pemuda terbesar di generasinya. Namun, dikabarkan bahwa Li Jiancheng telah menumbuhkan seni rahasia yang sangat kuat dan mendalam dari Dao Pembantaian Shuro. Seharusnya, bahkan seorang Tuan Muda Fan yang terlahir kembali tidak akan dapat mengalahkannya setelah penanamannya selesai. Rumor itu tidak dapat diverifikasi karena Tuan Muda Fan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian, beberapa pembudidaya muda, termasuk Zhou Yan dari Secret Pifau Mountain, mencoba untuk mengalahkan Li Jiancheng selama pemeringkatan Tuan Muda, tetapi semua orang yang menantangnya telah gagal mengalahkannya. Selain itu, Li Jiancheng telah bertarung secara teratur tanpa menggunakan seni rahasia. Akibatnya, ia tampak diselimuti misteri. Akankah Li Jiancheng menggunakan seni rahasianya kali ini? Teknik Li Jiancheng kuat dan mendominasi. Apakah Nona Huang yang manis ini dapat bertahan lebih dari beberapa pertukaran? Petik 2. Semua orang yang pernah bertarung dengan Li Jiancheng sebelumnya tahu bahwa gaya bertarung dan tekniknya sangat kuat dan menindas. Itu adalah pengalaman yang menyakitkan untuk bertarung melawan Li Jiancheng untuk sedikitnya. Faktanya, banyak orang jenius yang menantang Li Jiancheng untuk bertempur tidak mampu melancarkan serangan balik tunggal sebelum mereka dihancurkan terlebih dahulu. Bahkan Secret Pifau Mountain merasa takut demi Huanger ketika mereka melihat ke sana kemari antara Li Jiancheng dan dia. Tidak semua orang merasa pesimis. Kaisar Peerless tampak berpikir ketika dia menatap sosok Huang yang elegan dan lentur. Kami bertemu lagi, Nona Huanger. Li Jiancheng tertawa kecil di arena. Terakhir kali, keahlianku dengan jimat sedikit lebih baik dari milikmu. Kali ini, aku sarankan kamu berhati-hati. Jiancheng tidak ingin melukai bunga halus seperti kamu, tetapi kecelakaan bisa terjadi dalam pertempuran bela diri. Tolong beri aku peringatan jika kamu berada di acar. Jiancheng akan melakukan yang terbaik untuk menjaga martabatmu. Petik 2. Jelas, dia memberitahu Huang bahwa dia akan memberinya kesempatan untuk menyerah kapan saja dia mau. Dia tidak akan memaksanya ke titik di mana penyerahan tidak mungkin. Dia sangat sombong untuk sedikitnya. Chapter 1223. Siapa yang membiarkan siapa yang memiliki 3 gerakan. Li Jiancheng bukan tipe pria yang melupakan dirinya sendiri. Kata-katanya hanya ramah di permukaan, dia benar-benar memberikan tekanan pada Huang untuk mencoba menghancurkan semangat juangnya. Namun, wajah Huang yang menawan tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Kalian dari Sura Retreat, apakah kamu hanya tahu bagaimana mengepakkan bibirmu? Jika kamu mencoba untuk memamerkan kefasihan kamu, maka aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar gagal melakukannya. Dia melirik Li Jiancheng sekilas dan berbicara dengan dingin yang sama. Tuan Muda Retreat Sura merasakan wajahnya membeku. Dia pikir dia telah bertindak dengan sopan dan gaya, tetapi gadis di hadapannya tidak akan memilikinya. Apakah dia telah berusaha memikat orang buta sepanjang waktu? Li Jiancheng cukup marah untuk mengamuk. Diperlakukan seperti orang bodoh oleh seorang gadis cantik adalah salah satu hal paling menyebalkan dalam hidup. Dia akhirnya diremukkan oleh niat membunuh. Namun, itu segera diganti dengan kemarahan yang lebih jahat. P3L4 cur yang tidak berharga, kamu lebih dari kekenyangan untuk hukuman daripada yang aku pikir. Baik, aku akan benar-benar mempermalukan kamu dalam pertandingan ini, dan ketika Secret Pifau Mountain jatuh ke dalam kemelaratan, kamu tidak akan lepas dari genggaman aku. Aku akan membuatmu memohon di bawahku. Kami akan melihat betapa bangganya kamu. Li Jiancheng hampir ingin meludahkan kata-kata itu di tempat. Untungnya, dia tidak melupakan posisinya sebagai Tuan Muda Sura Retreat. Dia hanya bisa menyimpan pikiran seperti itu untuk dirinya sendiri.
Mereka akan mengambil arti yang sama sekali baru jika dia mengatakannya dengan keras. Namun, Huang adalah seorang gadis yang sangat cerdik. Pandangan jahat dari pria di seberangnya langsung memberitahunya apa yang dia pikirkan. Ekspresi jijik melintas di matanya yang jernih. Li Jiancheng, Sura Retreat menantang dominasi Gunung Merak Suci. Karena kamu penantang, kamu bisa pergi dulu, katanya tanpa perasaan. Apa, dia membiarkan aku pergi dulu? Li Jiancheng pikir dia mendengar hal-hal. Apakah otak gadis itu tidak berfungsi? Ataukah dia ditakuti oleh auranya yang mengintimidasi? Hahaha, apa kamu yakin ingin aku pergi duluan? Baginya, itu seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dengan pandangan terfokus, dia mengerahkan domain kaisar tanpa syarat. Aura berat bergulir ke arah Huang dengan provokatif. Pikirannya cukup bejat hingga ingin membanting Huang ke lantai di tempat dan menggunakan wilayahnya untuk memperkosanya. Huang hanya bisa mengerutkan alis rampingnya lebih dalam pada kesembronoannya. Pria ini sangat kasar dan suka bertingkah. Aku harus mendengarkan saudara Chen. Aku akan secara permanen melumpuhkan dia jika aku memiliki kesempatan. Pikiran jahat seperti itu jarang muncul dalam benaknya. Bahkan, pada akhirnya dia menekan yang ini. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku hanya perlu mengalahkan Li Jiancheng. Melumpuhkannya tidak pantas. Dia cukup perhatian untuk mengingat bahwa Jiang Chen bertarung dengan Kaisar Sura di babak berikutnya. Jika dia melumpuhkan Li Jiancheng, Kaisar akan sangat marah. Bukankah kakaknya, Chen, akan merasakan beban kemarahan Kaisar Sura? Huang melacak semua detail kecil dengan mudah. Meskipun dia tidak senang dengan Li Jiancheng, dia tidak berniat untuk berurusan terlalu keras dengannya. Li Jiancheng tidak menyadari bahwa gadis di seberangnya memikirkan cara terbaik untuk mencampakkannya. Dia masih di bawah khayalan bahwa dia entah bagaimana takut padanya. Dia juga tidak menyadari bahwa dia baru saja bersentuhan dengan bencana di benak Huang. Sebagai gantinya, dia melanjutkan ejekannya yang tidak jelas. Aku belum pernah mengambil langkah pertama melawan siapapun di generasi yang lebih muda di sini di Velurium Capital. Bahkan jika yang disebut Tuan Muda kamu Zen naik panggung, aku tidak akan melakukannya untuknya. Apakah kamu tahu mengapa begitu, Nona Huanger? Petik 2. Akhirnya, dia memiliki kesempatan untuk sesumbar. Dia tidak akan melewatkannya untuk dunia. Aku tidak tertarik, kata Huang tanpa emosi. Karena semua orang tahu bahwa jika aku melakukannya, cetus Li Jiancheng, maka lawan aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas serangan itu. Ini tidak sepenuhnya palsu. Gaya bela diri Li Jiancheng terfokus pada kekuatan yang berlebihan. Siapapun yang kehilangan inisiatif terhadapnya biasanya akan mengalami stres terus-menerus sampai mereka kehabisan ruang bernapas. Itu kemungkinan besar akan hilang tanpa mendapat pukulan balik. Begitukah? Huang tidak menggerakkan matanya. Kamu tidak percaya padaku, Nona Huanger. Li Jiancheng terdengar seperti sedang mempermainkan mangsanya. Tidak masalah apakah aku melakukannya atau tidak, Huang tiba-tiba mengangkat alis. Jadi, kurasa kamu ingin aku pergi dulu. Aku biasanya tidak melawan penanam perempuan. Itu bukan olahraga aku, kamu tahu. Hari ini adalah pengecualian yang tidak menguntungkan. Pertandingan ini tidak bisa dihindari. Tetapi bahkan jika aku harus bertarung, aku harus mempertahankan kesopanan. Kamu yang memimpin, Nona Huanger. Jika tidak, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan lagi pada aku, Petik 2. Apakah kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Haha, serangan dari seorang gadis secantik kamu, betapa menyilaukannya pemandangan itu, aku bertanya-tanya. Li Jiancheng secara khusus menjengkelkan. Huang tetap tidak tergerak, meskipun akhirnya ada sedikit gangguan di antara matanya. Dia sedikit memiringkan kepalanya. Jika demikian, maka persiapkan dirimu. Tuan Muda Sura Retreat tampak benar-benar santai, ekspresinya bercanda. Iya nih. Kamu sebaiknya menggunakan semua yang kamu miliki, Nona Huang. Bahkan menggelitik membutuhkan kekuatan, bukankah kamu setuju? Bagaimana kalau aku membiarkan kamu melakukan 10 serangan terlebih dahulu, apakah itu baik-baik saja dengan kamu? Petik 2. 3 sudah cukup, kata Huang dengan dingin. Lalu 3. Keinginan kamu adalah perintah aku, Nona Huanger. Tapi, dan ini hanya apa yang aku pikirkan, bukankah itu akan menjadi sikap ketulusan yang lebih besar? Petik 2. Sebuah firasat cemoohan dimainkan di sudut mulut Huang. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku mengatakan bahwa jika aku tidak mengalahkan kamu dalam 3 serangan, maka kamu dapat membawa pulang ini.
Petik 2. Karena dia tidak merendahkan suaranya ketika dia mengatakan ini, sebagian besar mengira bahwa mereka salah dengar sesuatu. Apa yang dia katakan? Jika Li Jiancheng bisa mengambil 3 serangannya, maka dia akan menang. Pendukung suci Pifao Mountain tidak kalah bingungnya dengan orang lain. Apa yang baru saja dikatakan Nona Huang? Cloud Soar Monarch bingung ketika dia melihat dengan bingung terhadap rekan-rekan Taoisnya. Kurasa dia bilang akan menghancurkan Li Jiancheng dalam 3 serangan. Itu yang dia coba katakan, bukan? Wild Fox Monarch tidak yakin. Itu kedengarannya benar. Plumscore Monarch melirik sosok ramping Huang di atas panggung dengan sedih, sama terganggu dengan pernyataan itu seperti orang lain. Kritik Jiang Chen sesaat sebelumnya menunda penilaian prematur mereka sendiri. Mereka tidak berani mengungkapkan indikasi pesimistis dari jarak jauh. Kaisar Peerless memandang ke arah Jiang Chen. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Nona Huanger berkata bahwa dia akan mengurus Li Jiancheng dalam 3 serangan. Petik 2. Jangan ragu-ragu, terkekeh Jiang Chen. Dia memang mengatakan itu, ya. Li Jiancheng terlalu sombong. Mungkin dia ingin memberinya pelajaran yang tak terlupakan tentang moral yang pantas. Petik 2. Tapi, para raja mencekik tumpukan tindak lanjut yang mereka miliki. Tidak ada ruang bagi mereka untuk mengatakannya. Di sisi lain, alis Kaisar Sura melotot. Dia jauh lebih berpengalaman daripada Li Jiancheng. Kata-kata Huang mengejutkannya selama beberapa saat, kemudian membuat jantungnya berdetak kencang. Dia ingin mengalahkan Li Jiancheng dalam 3 serangan. Jika kata-kata itu datang dari seorang jenius muda lainnya di Velurium Capital, Kaisar Sura akan berpikir bahwa mereka sudah gila. Sebagai Tuan Li Jiancheng, ia sangat memahami tingkat kemampuan siswanya. Tuan Muda Zen mungkin adalah bintang paling terang di kota itu, tetapi bahkan dia akan kesulitan mendorong peluangnya lebih dari 50-50. Mungkin lebih mungkin bagi Li Jiancheng untuk menang. Apakah dao bela diri gadis itu tidak seperti penampilannya? Reaksi awal Kaisar benar-benar tidak percaya. Tapi, dia ingat, orang-orang suci Pifao Mountain jarang membual tanpa alasan. Mereka biasanya tidak mengatakan apapun yang tidak dapat mereka capai secara pribadi. Prospek yang tidak nyaman secara misterius melintas di benaknya. Sama hina seperti Tuan Muda Zen. Apakah dia telah dicuci otak oleh anak itu? Dia tidak mengerti bahwa harus ada batas untuk kesombongan. Kaisar Fasea menilai dia lebih sederhana. Ketidaksukaannya pada wanita itu jelas. Dia sepenuhnya percaya bahwa dia mengada-ada. Bahkan dia tidak perlu menjamin untuk bisa mengalahkan Li Jiancheng dalam 3 gerakan. Bagaimanapun, Li Jiancheng adalah Tuan Muda Sura Retreat. Dia memiliki akses ke banyak harta yang kuat. Li Jiancheng masih berusaha membungkus pikirannya dengan apa yang baru saja dikatakannya. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa keindahan di hadapannya benar-benar mengekspresikan penghinaannya. Dia tersenyum meskipun marah. Nona Huang, sepertinya kamu tidak mengerti aku dengan baik. Kamu juga tidak, dalam hal ini. Aku pikir aku yang paling gila sejauh bermil-mil, tapi kamu pasti lebih gila. Jika kamu mencoba meniru aku, selamat. Petik 2. Seorang pria seharusnya tidak membuang banyak udara. Huang menggelengkan kepalanya. Apakah Kaisar Sura mengajarimu keterampilan itu? Li Jiancheng bukanlah seseorang yang mudah diprovokasi oleh seorang gadis cantik, tetapi hari ini adalah pengecualian. Dia telah dibenci oleh banyak orang sebelumnya, tetapi seorang gadis setampan dia. Ini yang pasti pertama. Baiklah, baiklah, baiklah. Tuan Muda dari Sura Retreat tidak berusaha menyembunyikan kekejamannya lagi. Aku pikir aku sudah memberi kamu cukup sopan, wanita. Tampaknya kamu tidak tertarik. Jadi kamu tidak boleh menyalahkan aku karena telah menghancurkan kamu dalam waktu dekat. Bersiaplah untuk dihina. Petik 2. Ide-ide mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melintas di hatinya. Lakukan keburukanmu. Aku bilang aku akan membiarkan kamu mengambil 3 tembakan ke arah aku, jadi di sini kamu berada. Teriaknya tanpa perasaan. Huang berada di akhir kesabarannya dengan pria yang banyak bicara. Dia mengangguk sebagai pengakuan, lalu melangkah dengan lembut ke depan. Dia menyebarkan telapak tangan bersalju ke udara kosong. Sebuah galaksi tampaknya menyebar di tengah telapak tangannya. Saat memutar tangannya, kosmos yang berkilauan membentuk dirinya menjadi pusaran biru. Riak-riak yang diciptakannya di ruang angkasa sama kacau dengan yang berasal dari badai angin asli. Dengan membuka dan menutup jari-jarinya, pusaran memenuhi seluruh ruangan, menyebar ke setiap sudut. Itu menyelimuti Li Jiancheng hanya dalam sedetik. Chapter 1224.
Bedraget Li mengambil kata-katanya kembali. Li Jiancheng yang berperasaan dan terlalu bersemangat tidak pernah kalah dari rekan-rekannya di Velurium Capital. Bahkan ketika Tuan Muda Fan masih hidup, mereka tidak akan pernah berduel untuk melihat siapa yang lebih kuat. Dengan demikian, dia selalu sangat percaya diri dan sombong saat melawan rekan-rekannya. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau gentar yang pernah terlintas di benaknya. Namun, ketika Huang melakukan langkah pertamanya, rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya melintas di benaknya. Tangannya yang seperti batu giok sepertinya memegang kekuatan magis yang bisa mengendalikan waktu dan ruang. Setelah pusaran energi terbentuk, Li Jiancheng tiba-tiba merasa seperti sedang menggelepar di tengah lautan luas dan kosong. Jantungnya gemetaran ketakutan. Tanpa ragu-ragu, dia mendengus dan melemparkan jimat tampak menakutkan ke udara. Jimat itu berubah menjadi rune merah keunguan yang meledak dengan flash yang sangat menyilaukan. Ledakan kuat itu menghancurkan udara di sekitarnya dan menghancurkan pusaran energi. Wam, serangan Huang adalah seni dimensi yang sangat mendominasi yang bisa langsung membentuk domain terbatas dan menjebak lawan dalam ruang hampa. Seseorang akan menemukan diri mereka terjebak dalam sangkar tak berbentuk ini jika mereka lalai bahkan untuk sedetik. Jika Li Jiancheng tidak bereaksi secepat dan menggunakan jimat yang sangat destruktif untuk menangkis serangan Huang, dia kemungkinan akan menjadi binatang yang dikurung sekarang. Bam, bam, bam. Gelombang energi yang kuat bertabrakan dan saling tolak berulang kali. Udara di sekitarnya hampir diambang kehancuran. Arena bergetar dari kekuatan yang terlibat. Adegan itu mengejutkan dan menakjubkan. Itu hanya bentrokan pertama mereka, tetapi kerumunan sudah tercengang oleh apa yang mereka lihat. Mereka menahan napas dengan mata selebar lonceng. Tidak ada yang mengira bahwa seseorang yang anggun seperti Nona Huanger mampu memanggil serangan yang begitu kuat dengan gerakan pergelangan tangannya. Li Jiancheng juga berhasil dalam haknya sendiri untuk menyadari bahaya dengan begitu cepat. Sebagian besar penonton tidak menyadari betapa dalamnya serangan itu ketika terbentuk. Apa, ini sangat kuat. Petik 2. Sepertinya semua orang meremehkan Nona Huanger. Li Jiancheng tampaknya dalam keadaan menyesal. Nona Huanger memanggil serangan sekuat itu dalam sekejap. Duel ini akan menarik. Petik 2. Menarik pantatku. Aku akui bahwa aku terlalu meremehkannya, tetapi dia cukup bodoh untuk berbicara secara absolut. Dia harus mengakui kehilangannya jika dia tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Jiancheng dalam 3 gerakan. Apa kamu benar-benar berpikir dia bisa melakukannya? Petik 2. Dia hanya mengatakan hal-hal itu untuk membangkitkan musuhnya. Mengapa menganggapnya begitu serius? Pembicara ini jelas berada di pihak Secret Pivot Mountain. Pernyataan kasual tidak diizinkan di arena. Dia harus menghormati kata-katanya, mereka yang mendukung Sura Retreat menolak untuk mengalah. Pernyataan kasual tidak diizinkan. Apakah kamu ingat bagaimana Li Jiancheng baru saja menyebutkan bahwa ia akan memberi Nona Huanger 3 gerakan? Apa artinya? Itu artinya dia harus membiarkan lawannya membuat 3 gerakan tanpa membalas. Alih-alih melakukan itu, ia menggunakan jimat. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Memang, Li Jiancheng tidak memiliki karakter dan makan kata-katanya sendiri untuk mencari nafkah. Dia bergerak meskipun dia mengatakan bahwa dia akan memberikan lawannya 3 tembakan. Sura Retreat penuh dengan pria seperti dia. Petik 2. Dia akan berbaring di bawah panggung sekarang jika dia tidak membalas. Apakah ini semua yang ada di keajaiban Sura Retreat nomor 1? Petik 2. Tampaknya Gunung Merak Suci ditakdirkan untuk membimbing Velurium Capital. Sura Retreat tidak buruk, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki sedikit sesuatu. Bandingkan saja Li Jiancheng dan Nona Huanger. Yang satu memiliki profil yang tinggi dan sangat bangga, sementara yang lain tertutup dan jarang menunjukkan dirinya di depan umum. Namun, juara ranking Tuan Muda bahkan tidak bisa mengalahkan gadis penyendiri. Tentunya kita harus tahu sekarang bahwa faksi mana yang memiliki kekayaan lebih besar. Petik 2. Sepakat. Orang juga harus mempertimbangkan fakta bahwa Kaisar Pivot tidak ada di sini. Jika benar, aku ragu Sura Retreat bahkan bisa memenangkan 3 putaran. Petik 2. Memenangkan 3 dari 13 ronde berarti ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. 3 putaran mungkin akan terlalu sulit bagi mereka. Aku berani bertaruh mereka akan menang paling banyak 1 atau 2 putaran. Para vasal menunjukkan sedikit pengekangan selama diskusi mereka. Kerumunan dari Sura Retreat tumbuh semakin khusyuk saat pertarungan berlangsung. Mereka tidak mengharapkan kejadian yang tiba-tiba seperti itu.
Mereka yakin bahwa babak ini akan menjadi kemenangan yang pasti bagi Li Jiancheng, tetapi duel sebaliknya. Ini tidak terduga, gumam Kaisar Fasea. Jiancheng telah meremehkan lawannya. Ini tidak akan terjadi jika dia melakukan langkah pertama alih-alih memberikannya kepada lawan. Petik 2. Wajah Kaisar Sura menjadi gelap karena dia cukup marah pada Li Jiancheng. Dia berulang kali memperingatkan muridnya untuk tidak meremehkan musuh, tetapi tuan muda itu tetap melakukannya. Li Jiancheng terlalu bersemangat untuk pamer untuk gadis itu. Kepuasannya telah menyebabkan dia menggigit pergelangan kaki. Jika gangguan dibiarkan, Kaisar Sura pasti akan memberi muridnya teliti. Daoi Sura, kamu tidak perlu khawatir. Jiancheng pasti punya rencana sendiri. Tapi gadis muda itu sangat terampil. Adakah yang mengidentifikasi latar belakang tekniknya yang luar biasa? Tiba-tiba Emperor Sky Splitter bertanya. Tekniknya memang patut dicontoh. Tampaknya menjadi semacam seni dimensi. Apakah gadis itu benar-benar murid langsung Bratzen? Kaisar Fasea masih menutup telepon tentang hubungan mereka. Ada sedikit alasan untuk terjebak dalam hal ini. Mereka dapat memutar dongeng dengan cara apapun yang mereka suka. Jawab Kaisar Sura, dia tidak ingin terlalu cerewet karena dia sama bersalahnya. Jika seseorang melihat latar belakang Pil King Che dan Pil King Hui, orang akan mengetahui bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Sura Retreat juga. Bahkan, para peserta dari Secret Pifau Mountain jauh lebih valid. Kaisar Peerless adalah seorang pembudidaya berkeliaran dan memiliki motif yang masuk akal untuk bergabung dengan Gunung Pifau Suci. Dia bahkan bersumpah akan loyalitas abadi. Adapun Huang, dia adalah mitra Dao Tuan Muda Zen dan ada bukti untuk mendukung pernyataan itu. Kekurangannya jauh lebih besar daripada manfaat potensial. Jiancheng kamu tidak boleh gagal. Jika kamu tidak bisa menang melawan gadis itu, kamu harus membuat ini seri. Kaisar Sura menghela nafas dalam-dalam. Sura Retreat mendapat keuntungan. Bahkan jika Li Jiancheng tidak bisa menang, dia hanya perlu membuat pertandingan imbang dan Kaisar Besar akan menyelesaikan sisanya. Kaisar Sura akan melenyapkan Tuan Muda Zen di babak final. Memenangkan duel penting ini akan sangat meningkatkan citranya dan menyoroti pentingnya dirinya. Meskipun dia marah bahwa Li Jiancheng telah mengambil musuhnya dengan ringan, dia tidak benar-benar panik. Sura Retreat akan menjadi pemenang kompetisi selama Li Jiancheng tidak kalah. Segalanya akan jauh lebih rumit jika dia kalah. Bahkan jika Kaisar Sura mengalahkan Tuan Muda Zen, kompetisi akan berakhir imbang di mana kedua faksi memiliki 5 kemenangan, 3 imbang dan 5 kekalahan. Seluruh kompetisi tidak akan sia-sia. Kaisar Sura tidak ingin itu terjadi, sehingga permintaan terendahnya dari Li Jiancheng adalah hasil imbang. Reaksi Suci Pifau Mountain sangat berbeda dengan faksi Kaisar Sura. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk kerugian, tetapi setelah pertukaran pertama antara Huang dan Li Jiancheng, harapan mereka benar-benar terbalik. Dalam pertarungan yang mereka anggap sebagai kerugian yang pasti, perubahan besar terjadi. Penikmat mengenali seni sementara orang awam hanya menikmati pertunjukan. Ada banyak ahli yang hadir yang menyadari betapa luar biasanya teknik Huang. Jika Li Jiancheng tidak menangkis serangan dengan jimat, dia akan kalah dari perjalanan. Kerumunan melihat Huanger dalam cahaya baru setelah melihat serangannya. Itu benar-benar mengangkat semangat mereka yang sedih. Mereka tidak lagi memandang Tuan Muda Zen dengan cara yang sama. Ketika Jiang Chen pada awalnya mengirim Huanger untuk memberi pelajaran pada Li Jiancheng, mereka semua berpikir itu hanya lelucon. Namun, mereka jelas menyadari sekarang bahwa itu jauh dari lelucon. Nona Huanger juga luar biasa dalam bela diri Dao. Senyum Kaisar Peerless semakin dalam. Tuan Muda Zen, kamu telah menemukan diri kamu seorang mitra Dao yang hebat. Li Jiancheng jelas siap untuk itu sekarang. Petik 2. Jiang Chen tersenyum lembut tanpa mengalihkan pandangan dari arena. Li Jiancheng tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Sebagai gantinya adalah kewaspadaan dan kewaspadaan. Huang bahkan lebih membenci Li Jiancheng ketika dia memperhatikan perubahan sikapnya. Li Jiancheng persis sama dengan mereka yang disebut jenius yang suka menumbuhkan reputasi yang sopan. Mereka ahli dalam menjalankan mulut mereka, tetapi hanya satu pukulan yang diperlukan bagi mereka untuk memakan kata-kata mereka sendiri. Huang merasa sangat meremehkan lawannya, tetapi dia tidak mengatakannya secara eksplisit. Sayangnya, emosinya secara tidak sadar menunjukkan di wajahnya. Li Jiancheng sangat malu ketika melihat ekspresi berkedip-kedip. Dia tahu bahwa dia kembali pada janjinya memberikan 3 gerakan saat dia menggunakan jimat. Memalukan atau tidak,
dia tidak lagi peduli untuk menjaga penampilan. Dia bukan idiot. Dia tahu seberapa kuat lawannya hanya dalam satu pertukaran. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan agak sedih. Penampilan benar-benar bisa menipu. Nona Huang, sederajat, ada sedikit arti bagi aku untuk memberi kamu tembakan gratis. Mengapa kita tidak menghunus senjata kita dan malah bertengkar? Petik 2. Kulit Li Jiancheng benar-benar setebal badak. Dia tidak akan berhenti untuk keuntungannya sendiri. Ketika situasi memburuk, ia segera mengambil kembali janjinya. Simpan nafasmu. Kamu dapat menepati janji kamu jika kamu mau, jangan repot-repot mencari alasan yang lumpuh. Aku tidak peduli apakah kamu membalas atau tidak. Kamu bisa mendapatkan kemenangan jika kamu dapat memblokir 2 lagi serangan aku. Kejenuhan Li Jiancheng benar-benar membuat Huang marah dan dia tidak akan lagi melakukan pukulan lagi. Li Jiancheng tertegun. Gadis itu berani mengatakan hal-hal seperti itu meskipun dia memberikan wajahnya. Apakah dia benar-benar tak kenal takut? Dia selalu menjadi orang yang memperlakukan orang lain dengan cara ini. Tapi hari ini adalah hari ketika dia merasakan obatnya sendiri. Yang paling membuatnya tertekan adalah kenyataan bahwa ia bahkan tidak berani membalas. Chapter 1225. Huanger menampilkan kekuasaannya. Li Jiancheng pada dasarnya bukan pria terhormat. Perasaan ahlinya mengatakan kepadanya bahwa dia pasti meremehkan lawannya. Gadis di hadapannya tampak menawan dan lembut, tetapi penampilannya sangat kuat. Dia merasakan bahaya yang sangat nyata darinya, menyangkal kesombongan sebelumnya. Dia tidak bisa mempertahankan kesombongannya di hadapan ancaman yang mengancam. Janji, 3 serangan, disingkirkan sepenuhnya. Sambil mencengkeram udara, dia memunculkan tombak panjang di antara jari-jarinya. Senjata itu sedikit lebih panjang dari pekarangan. Aura pembunuhan tak berujung melonjak segera setelah itu muncul di tangan Li Jiancheng, seolah-olah senjata telah dibawa keluar dari lapisan neraka terdalam. Murid-murid Kaisar Sura mempelajari dao pembantaian Sura. Bagi mereka, temperamen yang paling penting untuk ditunjukkan adalah keinginan untuk membunuh. Murid lain Kaisar Sura, Gao Zhan, telah memperjuangkannya dengan agak sengit melawan Jiang Chen di peringkat Dewa Muda. Dia jenius lain di dao pembantai Sura. Pada saat itu, bahkan ada desas-desus bahwa dalam hal pemahaman dao sendirian, Gao Zhan lebih unggul dari Li Jiancheng. Saat tombak Li Jiancheng masuk ke dunia, seluruh orangnya menjadi serupa dengan dewa iblis yang membantai jalannya tentang neraka. Dia memancarkan aura membunuh yang sangat menakutkan. Aura yang kuat, para pengamat terkejut melihat kebrutalan Li Jiancheng. Hampir tidak ada yang pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Bahkan bangsawan muda Velurium yang lain pun kagum dengan perubahan karakternya, termasuk lawan masa lalunya. Mereka terpana oleh kesadaran bahwa Li Jiancheng yang mereka tantang tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkin ini seberapa kuat dia sebenarnya. Jiang Chen sama terkejutnya dengan orang lain pada transformasi Li Jiancheng. Namun, ekspresi Huang yang tidak berubah cukup untuk menenangkan emosinya. Gadis itu ditentukan pada tindakannya. Tidak ada sedikit pun keraguan yang bisa ditemukan dalam dirinya. Di matanya, tindakan Li Jiancheng hampir transparan. Kurangnya reaksi dari lawannya mengkhawatirkan Li Jiancheng. Dia tampaknya terlalu sulit ditembus untuk ditangani. Bahkan Kaisar Sura agak khawatir dengan ketidaksopanan Huang. Ada apa dengan gadis ini? Apakah aura pembunuhan iblis Jiancheng tidak melakukan apapun padanya meskipun mereka dekat? Jika itu masalahnya, maka dia adalah orang yang harus ditakuti. Di tengah-tengah semua ketidakpastian tentang dirinya, Huang menarik udara dengan tangan kanannya. Sinar cahaya hijau giok ditarik keluar dari lengan bajunya. Sebuah cambuk yang sangat mirip bambu muncul di antara jari-jarinya. Itu bagus dan tipis, tetapi berkilauan dengan cahaya. Diambil secara keseluruhan, cambuk itu hampir tidak dapat dibedakan dari seluruh batang bambu, meskipun tidak berdaun. Apa itu? Semua orang bingung dengan cambuk di tangan Huang. Apakah itu semacam alat pancing? Itu pasti terlihat seperti buatan tangan. Jiang Chen sama penasarannya dengan penonton lainnya. Dia belum pernah melihat Huang menggambar senjata sebelumnya. Li Jiancheng berdesir, mengetuk ujung tombaknya ke tanah. Dia mengarahkan senjatanya ke lawannya. Huff, apakah kamu berharap untuk mengalahkan tombak ilahi Shuro aku hanya dengan batang bambu, Nona Huanger? Petik 2. Tongkat bambu lebih dari cukup untuk orang-orang seperti kamu, balas Huang dengan dingin. Kamu terlalu lancang untuk kebaikanmu sendiri. Makan ini. Kemarahan Li Jiancheng tidak bisa ditekan.
Dengan sedikit gerakan ke depan, dia menggeser kakinya melintasi tanah dan ke udara. Keganasan yang tak tertandingi terletak di belakang ujung logam tombak, berapi-api dan drakonik. Tidak ada yang mewah sama sekali tentang serangan itu, tetapi momentumnya membuatnya luar biasa. Dao bela diri Li Jiancheng terkenal karena keganasannya. Dia menyerang lawan-lawannya dengan brutal dan kejam, menggiring mereka tanpa henti untuk tunduk. Uap merah mulai berputar di sekitar ujung tombak, kekuatan memakannya jelas bagi semua penonton. Ruang itu sendiri di sekitar senjata mulai terdistorsi, membatasi jangkauan gerakan lawannya. Seluruh arena terpengaruh dalam sekejap mata, dan tombak itu hampir mencapai wajah Huang. Tetapi gadis itu berdiri sepenuhnya tidak bergerak di tempat asalnya. Dia tampak seperti seorang beku tua yang menetap di kesurupan. Dia mengacungkan cambuk di tangan kanannya, menciptakan riak hijau seperti pusaran. Riak berperilaku sebagai perisai inkorporeal, menghalangi Sura Divine Spear tepat di jalurnya. Senjata itu meleset sepenuhnya, menusuk dirinya ke ruang kosong. Li Jiancheng merasakan kekuatannya dilemahkan oleh kekacauan ruang. Li Jiancheng kaget. Bagaimana mungkin lawannya meniadakan seluruh serangannya hanya dengan segumpal cambuknya? Dia mulai berpikir dua kali tentang pertarungan. Dia tahu bahwa wanita di hadapannya hanyalah masalah. Namun, tingkat persis dari masalah ini sedikit di luar harapannya. Gumpalan dan ayunan sebenarnya adalah teknik spasial yang canggih. Itu menggerakkan ruang dalam jangkauan serangan Li Jiancheng, membuat pelanggarannya tanpa target. Karena tuan muda itu belum pernah menyaksikan pertempuran seperti itu sebelumnya, ia merasa sulit untuk bereaksi. Seorang ahli dengan beberapa pengetahuan teknik spasial kemungkinan akan menebak alasan untuk kehilangan serangan pertamanya, setidaknya sebagian. Sayangnya, arena tidak memberikan banyak waktu bagi Li Jiancheng untuk berpikir. Jarang kebingungannya hilang ketika cambuk Huang bergetar sekali lagi. Gambar cambuk yang tak terhitung jumlahnya muncul, tampaknya entah dari mana. Hanya perlu sekejap mata untuk mengisi ruang dengan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Jiancheng tercengang. Dia secara naluriah mengangkat tombak ilahi Shuro-nya untuk menangkis, bermaksud untuk membelokkan gambar. Tombaknya tiba-tiba tidak bergerak. Sebuah bayangan hijau telah membungkus dirinya di sekitar poros, menandai penampilan cambuk yang tak terhindarkan itu sendiri beberapa detik kemudian. Momen ketidakpastian sudah cukup bagi cambuk untuk membungkus dirinya dengan pas di sekitar tombak Li Jiancheng. Lebih mengerikan lagi, ia terus mengayun-ayunkan sulurnya ke tubuhnya juga. Apa ini? Tuan Muda Sura Retreat hanya bisa menonton dengan rahang agape. Dia mencoba melepaskan Sura Divine Spear-nya, melemparkan jimat yang dihasilkan dari udara tipis dalam upaya untuk membebaskan diri. Tapi sulur cambuk lain menyegel jimatnya sebelum bisa diaktifkan, menggenggam kedua tangannya dengan kencang. Tidak, Li Jiancheng berteriak dengan suara serak, mendorong dengan setiap ons energi yang tersisa padanya untuk mengikat ikatannya. Namun begitu kulitnya menyentuh salah satu sulur, dia merasakan denyut statis mengalir melalui dirinya. Kelumpuhan sesaat mencegahnya bergerak sesaat. Sudah cukup waktu untuk menentukan kemenangan. Ketika mati rasa hilang dari sistem sarafnya, sulur-sulurnya telah mengikatnya menjadi kepompong giok. Dipandu oleh segel tangan Huang, yang didorong oleh energi roh, sulur cambuk menyeret Li Jiancheng ke udara. Tidak ada lawan yang membuat Li Jiancheng merasakan ketidakberdayaan ini sebelumnya. Dia berkelahi dengan banyak orang, tetapi dia tidak pernah dipermalukan dan impoten. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Cambuk tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Bisakah sebatang bambu benar-benar mengalahkan Shuro Divine Spear-nya? Mungkinkah itu benar-benar menjebaknya seperti ini? Bambu jenis apa yang terbuat dari cambuk? Wajah Li Jiancheng pucat. Dia menemukan bahwa semakin dia berjuang, semakin banyak cambuk mengencang di sekitarnya. Senjata itu tampaknya memiliki perasaan untuk itu. Keluar dari sini. Deklarasi Huang membawa ketidakpedulian yang sama yang telah menandai sikapnya selama seluruh pertarungan. Tuan muda dari Retreat Sura dibalik keluar dari gulungan cambuk dan secara tidak sengaja terhempas ke tanah. Dia mendapatkan seteguk kotoran untuk masalahnya, dia benar-benar dalam keadaan menyesal. Ada keheningan mutlak dari semua orang. Seolah-olah waktu sendiri telah membeku di tempat. Pembuangan Huang untuk Li Jiancheng secara singkat diabadikan. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini nyata? Apakah Li Jiancheng yang arogan begitu mudah dihancurkan? Gadis itu mengatakan dia akan mengalahkannya dalam 3 serangan, tetapi dia hanya mengambil 2, kan?
Informasi bahwa ahli waris Kaisar Sura tidak dapat bertahan bahkan 2 serangan sebelum seorang gadis gading tidak bisa dipahami. Hampir tidak ada yang pernah berkenalan dengan Nona Huang sebelumnya. Bahkan mereka yang berada di dalam lingkaran dalam Secret Pivot Mountain memiliki keraguan mereka sebelum hasil pertandingan terungkap. Pemandangan di depan mereka tidak terduga bagi orang yang paling optimis, apalagi orang lain. Beberapa detik keheningan sempurna berlalu sebelum gelombang tepuk tangan mulai bergulir. Pertarungan ini layak mendapat tepuk tangan meriah. Peristiwanya telah membalikkan harapan dan perkiraan semua orang secara harfiah. Plotnya adalah sesuatu yang penulis bahkan tidak akan berpikir untuk menulis. Benar-benar 180 putaran penuh. Keempat raja dari Secret Pivot Mountain merasakan sentakan menyakitkan di hati sanubari mereka ketika mereka melihat Li Jiancheng dihancurkan ke tanah. Mereka mengalami momen membatu singkat seperti orang lain. Hanya ketika para pengikut mulai bersorak, mereka menyadari bahwa hari itu adalah milik mereka. Ya, mereka telah memenangkan ronde. Ini luar biasa, Tuan Muda Zen. Aku sedikit iri. Mitra Dao kamu adalah gadis yang luar biasa. Mo Wushuang memuji dengan tulus. Tampilan kekuatan Huang membuatnya menang. Jiang Chen terkekeh, tidak yakin bagaimana cara terbaik untuk menjawab. Dia juga tidak berharap Huang akan sekuat ini. Dia telah menghancurkan Li Jiancheng dengan sangat mudah. Itu adalah sensasi yang benar-benar menyenangkan, sama sekali tidak diterima. Para jenius Myriad Abyss Island adalah sesuatu yang lain, oke. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa cambuk Huanger adalah alasan untuk kekuatannya, tetapi dia setidaknya beberapa tingkat di atas Li Jiancheng dalam hal budidaya juga. Huanger telah memenangkan kemenangan yang menghancurkan.